dengan lebih baik, dengan lebih mendapatkan pencerahan dari para profesor, para guru-guru besar, para dosen-dosen dan kita semua insyaallah. Tema kita berlanjut silaturahim dalam bingkai 3N. Ya, dalam bingkai 3N. Nyantri, Nyunda, Nyakola. Pertama kita turunkan dulu tentang definisi silaturahim. Ini menjadi penting karena ini menjadi asas atau pokok perbincangan kita di pagi menuju siang hari ini. Bagaimana bisa nyantri, nyunda, nyakola dalam satu dasar, satu pokok yang kita sebut dengan nama silaturahim. Kata silaturahim, setidaknya kalau kita bedah anatominya, itu akan terhubung pada dua akar kata utama. Pertama silah dan kedua rahim. Dan keduanya disepakati tentu berasal dari bahasa Arab yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia atau bahkan kemudian dalam bahasa Sunda sekalipun. Izin saya uraikan terlebih dahulu sehingga kita bisa mengenal kedalamannya dan merasakan bagaimana wawasan yang bisa dibangun dari kata ini, termasuk nanti makna dan cakrawalanya digambarkan oleh Al-Quran dengan demikian komprehensif. Kalau kita tuliskan dengan dasar bahasa Arabnya, maka kita akan temukan kalimatnya berbentuk seperti ini. Satu, silah. Kemudian yang kedua yang kita sebut rahim, itu dasarnya seperti ini, belum menjadi sifat, masih menjadi rahmun, ya. Ya, silatur rahim. Ya, seperti ini bentuknya. Kata yang pertama, kemudian kata yang kedua yang lalu kita terjemahkan ya dalam bahasa kita dengan nama ya, silaturahmi atau silaturahim. Ya. Kata silah ini menunjuk pada satu sifat, keadaan atau bahkan karakter yang infinitifnya bersumber dari kata wasala. Ya, wasala diseakar dengan kata wasala, yasilu silatan wa wusulan, ya. Wusulan wasilatan. Asalnya dari kata wasala, yang berarti sesuatu yang sampai, sesuatu yang terhubung, sesuatu yang terikat dengan kuat. Ya, sesuatu yang terhubung dengan kuat sehingga sulit untuk dipisahkan hubungan ini sekalipun kita berada dalam satu dimensi, ruang, bahkan waktu yang berbeda. Ya, dari sini kita menemukan turunannya ya dalam konteks beribadah dinamakan dengan kata salat. Ya, salat pun ada turunan dari sini. Ya, ada akar kata yang terhubung ke sini, hibrida, ya, dari kata wasala, yasilu, wusulan, wasilatan, ya. Salat, kenapa dinamakan dengan salat? Karena saat kita menunaikan ibadah ini, kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hasil dari terhubung inilah yang kemudian menjadikan kita terkoneksikan secara vertikal, secara rabbani dengan Allah dalam setiap keadaan. Ya, karena itulah orang-orang yang berhasil sholatnya di Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-103 di paling kanan di mushaf standar agak sedikit ke atas, ya, Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103 Allah menyampaikan فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka jika kalian telah tuntas mengerjakan sholat itu, keberhasilan sholat yang ditunaikan itu akan memberikan sebuah ciri. Apa cirinya? فَذْكُرُوا, Anda akan terhubung dengan Allah. Zikir itu terhubung, ingat, kan? Terhubung, ingat. Maka orang yang sholatnya itu benar, tuntas dikerjakan, kata Allah, maka dia akan punya konektivitas, punya hubungan dengan Allah, ingat dengan Allah, nggak terbatas di ruang di tempat dia sholat. Jadi bukan berarti ketika ingat Allah itu di masjid saja, atau di musola saja, atau di tempat dia membentangkan sajadah kemudian menunaikan sholat, saat sholat dia ingat Allah. Ya, tapi keberhasilan itu dibuktikan kata Allah ketika dia selesai menunaikan sholat, maka sholat akan memberikan dampak pada dirinya, teringat, terhubung dengan Allah bahkan pasca sholat. Dia berangkat kembali ke kantor, ke kampus, ke pekerjaan lainnya, bahkan dia berusaha, berdagang, ada yang ke mall dan sebagainya. Nah, dalam konteks kegiatan itu pun masih terhubung dengan Allah. Sehingga ketika terhubung itulah, karena Allah itu maha baik, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, kata Nabi SAW dalam hadis beliau. Karena Allah itu maha baik, maha suci, ketika kita terhubung dengan Allah, maka seluruh nilai-nilai kebaikan tadi pun terkoneksikan pada diri kita. Sehingga orang yang sholat itu, selesai sholatnya, walaupun dia ada di pekerjaan, mustahil dia berbuat yang buruk.
Maka saat berjalan dia akan berjalan dengan baik, saat bekerja dia akan bekerja dengan baik, saat bertutur dia bertutur dengan baik. Kenapa? Karena dalam mengerjakan aktivitas itu terhubung dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik. Itulah sebabnya turun Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat ke-45 itu. Bagaimana menunjukkan keberhasilan orang yang salat, kata Allah, "Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar." Sungguh menggunakan nun taukid di sini, ya, hamzah dengan nun inna, ya, harfun nasbin wa taukidin, ya, tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Demikian di gramatikal bahasa Arab. Huruf nasab itu asalnya, ya, asalnya dalam falsafah bahasa di ilmu loghah itu menancapkan sesuatu dengan kuat dan tidak goyah. Ya, makanya orang Arab berkata nasaba rajulu 'asahu 'alal ardi, seorang menancapkan tongkatnya di bumi begini, yaitu menandakan sesuatu yang kuat dan tidak goyah. Ya, taukid untuk menguatkan, menegaskan. Jadi seakan Allah ingin memberikan kesan kepada kita, hei, tancapkan dalam keyakinanmu yang kuat, yang paling dalam, jangan goyah. Aku tegaskan kalau sholatmu benar, kata Allah. Karena itu menggunakan alif lam, ya, seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Kalau kita katakan car, itu banyak sekali mobil dimanapun. Tapi kalau kita katakan the car, yang ini bukan yang lain. Maka ketika di dalam Al-Quran diksi sholat itu selalu menggunakan alif lam kalau dia menunjuk pada ibadah, ya, atau dhamir menunjukkan bentuk ma'rifat. Ya, salat pertama Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. 43 wa aqimus shalah, ya kan? Ya, kemudian 45-nya wasta'inu bis sabri was shalah. Demikian seterusnya. Selalu menggelikan alif lam, ya, selalu menyandingkan dengan alif lam, seakan memberikan kesan salatnya bukan salat biasa. Jika sholat ditunaikan dengan benar, sesuai aturannya, menjadikan konektivitas kita terhubung kuat dengan Allah, maka dampaknya pasca sholat, dia akan terjaga dalam kebaikan, terbebas dari dua sumber keburukan. Baik itu, fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT dan turunannya, kata-kata jorok, kotor, dan sebagainya, itu fahsya. Atau keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Mencuri, membunuh, merampok, korupsi, dan turunannya itu mungkar. Jadi cukup dengan salat pasti akan mentransformasikan diri kita berubah menjadi baik. Nah, itulah yang dimaksud dengan turunan kata silah. Dan kesini kita mendapatkan kata salat. Ya, dalam fikih salat disebut juga dengan doa. Ya, kenapa disebut dengan doa? Karena saat kita berdoa kita pun terhubung dengan Allah. Lagi-lagi kembali ke sini. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin kembalikan kepada pokok dasarnya, mengambil hikmah dari formulasi ibadah yang kita tunaikan sebagai syariat 5 waktu dalam sehari, maka kata silah yang merajut tema kita saat ini, ya, merajut silaturrahim, ya, dalam bingkai 3N, nyantri, nyunda, nyakola. Kemudian kita ingin turunkan kata silahnya, seakan memberikan kesan kepada kita bahwa pertemuan kita walaupun berlangsung lewat Zoom pada saat ini, ya, ingin memberikan sebuah kesan. Kita akan mencoba merajut satu hubungan yang kuat, yang erat, tak terpisahkan. Jadi bukan hanya di Zoom ini kita bisa berkomunikasi, atau saat kumpul kita bisa tertawa, gembira, bahagia, bisa ngobrol karena orangnya ada. Jadi keberhasilan pertemuan ini bukan saat momentumnya berlangsung, nanti pasca kita selesai Zoom. Apakah di antara para dosen saling memperhatikan, apakah di paguyuban dengan YPT, bahkan dengan kampusnya saling membangun koneksi, minimal saling mendoakan, minimal memberikan perhatian. Begitupun dengan anak-anak mahasiswanya, apakah cukup mengajar di kelas saja untuk para dosen? Kalau memang kita bangun silah saat ini, maka lepas pelajaran pun kita doakan, kita arahkan, kita mohonkan, ya Allah, jadikan ilmu yang diajarkan bermanfaat, jadikan anak-anakku kemudian menjadi anak-anak yang mengabdi di masa depan, mengabdi dalam kemuliaan. Itulah silah. Saya saat kembali dari Timur Tengah ke Indonesia, kemudian bertemu salah satu guru kami, ya, saya minta nasihat, beliau mengajarkan, ya, anakku, siang kau mengajar, memberikan segala yang terbaik yang Allah titipkan kepadamu, malam kau bangun bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, minta keikhlasan kepada Allah, minta segala apa yang disampaikan itu menancap kepada jiwa, dan coba koreksi dirimu, apakah jangan-jangan yang disampaikan itu belum sempat kau amalkan. Dan ini ketika kita lakukan, itu memberikan sebuah hubungan konektivitas yang tinggi. Walaupun mungkin di antara sekian siswa atau bahkan jamaah yang saat kita mengajar belum tentu bertemu muka, tapi konektivitas itu ada, dan dibuktikan dengan banyak hal. Ketika kita membawa nama kebaikan untuk isu Palestina kah, atau untuk isu di nasional kah, demi nilai-nilai kebaikan, ternyata responnya luar biasa. Itulah silah. Itulah dahsyatnya silah. Maka ketika kita ingin katakan
kita ingin bentuk bingkai nyentri, nyakola, nyunda dengan konsepsi ini seakan-akan 3M tadi porosnya harus diikat kuat dan tak terlepaskan dimanapun, kapanpun, atau dalam situasi apapun. Alumni dari keluarga besar Pasundan, baik yang di kampusnya, keluarga besar paguyubannya, YPP-nya, semua akan bersinergi, memberikan sinkronisasi kebaikan dan membawa energi yang dahsyat terkoneksikan dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi muslim tentunya, dan bagi non muslim kita pun akan lihat seperti apa membangun ya kesamaan atau kesepakatan universal minimal dalam konteks kebangsaan yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi ini satu yang pertama. Nah, silah ya. Jadi mohon izin, ini termasuk kebiasaan saya. Saya tidak menginginkan kita melihat atau menempatkan bahkan menuliskan sebuah tema, tapi kita tidak memahami dasarnya. Jadi ini adab dari para ulama kita terdahulu, dan para ulama kita tidak pernah menuliskan bahkan judul kitab kecuali memberikan sebuah kesan makna di dalamnya. Kedua, kemudian rahim. Ya, dasarnya begini. Kenapa saya tuliskan dalam bahasa Arabnya? Karena nanti ada perbedaan antara rahmun dengan rahimun. Ya. Yang kita sering katakan silaturahim, ya, boleh jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya rahimnya itu mengambil kata yang ini. Tapi dasarnya dari sini. Karena itu saya tuliskan dulu dasarnya menjadi rahmi, ya, dari kata ini silaturahmi, untuk memberikan kesan yang kuat dari akar katanya, sehingga dari sini kita akan berikan turunan-turunan maknanya. Kata rahmun, kalau kita turunkan sebelum menggunakan alif lam, ya, dari entry kata ra, kemudian ha dan mim, 3 kata ini ditempatkan dalam suasana apapun, dalam derivasi apapun, baik menjadi rahman, rahim, dan turunan-turunan yang lainnya, bahkan dari kata sifatnya nanti rahmah, tidak akan keluar dari nilai-nilai kemuliaan dan kebaikan. Nanti lawannya cuma beda titik. Rajima, ya, lawan dari kata rahima itu rajima, ra, jim, kemudian mim. Makanya kita menyebut Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita menyebut syaitan rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa disebut rajim? Karena dia berani melawan Allah. Ya, maka itu dipertentangkan secara diksi bahasa pun. Perhatikan bagaimana mukjizat Al-Quran, dahsyatnya diksi Al-Quran untuk menunjukkan Quran bukan buatan manusia, bukan rekayasa, bukan produk budaya, tapi firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ingin menunjukkan sebuah kesan di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 12 sampai 13 itu, ketika Allah mengatakan ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Kenapa kamu melawan aku? Ya, ketika aku perintahkan kepadamu untuk sujud hormat kepada Adam, bukan sujudnya yang penting. Yang penting itu perintahku, kata Allah. Kenapa melawan? Ya karena melawan itu kemudian disebut dengan rajim, yang secara bahasa adalah pertentangan dari kata rahim. Nah, rahima secara akar kata ini mengandung arti pertama perhatian yang tulus. Perhatian yang tulus. Ya. Kedua, rasa kasih sayang. Kasih sayang yang dalam. Ya. Rasa kasih sayang yang dalam. Kalau dalam konteks makhluk kemanusiaan, ya kita nanti bedakan khalik dengan makhluk karena harus selalu berbeda. Ya, kalau sama maka berbahaya di sini. Boleh jadi nanti ada makhluk yang dipertuhankan. Ya, kaidah dasar dalam ilmu tauhid disebut Tuhan harus punya sifat yang sempurna, berbeda sama sekali dengan makhluk. Ya, maka ketika kita bawa dalam konteks ini pada dunia kemanusiaan atau makhluk, maka nanti ada tambahan yang ketiga. Ya, apa yang ketiga ini? Ini khusus dalam konteks makhluk. Ya. Perhatian yang tulus, kasih sayang yang dalam, sekalipun ini tambahan, sekalipun dalam mewujudkan ini mesti merasakan ya penderitaan atau pengorbanan. Nah, yang ketiga ini tidak bisa dibawa ke dalam konteks khalik Allah Subhanahu wa taala, ya jelas karena Allah tidak punya sifat menderita, ya tidak punya sifat berkorban, tapi lebih kepada kekuasaan absolut yang diturunkan dalam bentuk perhatian dan kasih sayang. Saking sayangnya, saking tulusnya kasihnya, perhatiannya kepada makhluknya, Allahu Akbar. Salah masih diampuni, dosa kecil berpeluang diampuni, dosa besar apapun sebelum nyawa sampai ke kerongkongan masih ditawarkan oleh Allah rahmatnya, rahimnya. Ini ada di Quran surah ke-39. Ya, Quran surah 39 ayat 53. Ya, Az-Zumar.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Hai hamba-hambaku, ya kata Allah, katakan Muhammad SAW kepada seluruh hambaku, sekalipun mereka banyak berlumur dosa, banyak mengerjakan maksiat, selama nyawa belum sampai ke kerongkongan, jangan pernah putus asa dari rahmatku. Turunan dari kata rahimah. Dengan rahmat inilah aku berkenan mengampuni seluruh dosa. Syaratnya sepanjang nyawa belum sampai kerongkongan. Ya itulah keadilan Allah. Rahmat ini yang menjadikan Fir'aunnya pun Anda bayangkan, Fir'aun kan dahsyat sekali, mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, gitu kan, hobi bunuh orang di Al-Baqarah 49 itu dan turunannya, tapi masih sempat diberikan oleh Allah dengan sifat keadilannya, rahmatnya, dengan diutus bahkan 2 nabi sekaligus. Ya, untuk satu Fir'aun 2 nabi, Musa dan Harun, dan itu pun masih diminta oleh Allah, diperintahkan untuk berdakwah dengan lembut. Ya, di Quran surah ke-20 Toha ayat 43 sampai 44 kata Allah, idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun datanglah kepada Fir'aun, dakwahi dia, ya, dia telah menyimpang dari kekuasaan. Jadi yang disoal bukan kekuasaannya, dan Islam mendorong setiap orang untuk sukses. Kalau ingin karir silahkan dengan puncak yang tertinggi di birokrasi, diplomasi, bahkan di akademisi misalnya, ya. Kalau ingin kaya silahkan sekaya-kayanya, tapi gunakan untuk maslahat. Ketika menyimpang, datanglah agama untuk mengembalikan pada tuntunan yang benar supaya tidak merugikan pelakunya. Jadi orang Islam itu, Masya Allah, ketika datang risalah Islam tidak akan menurunkan seseorang dari kedudukan, tapi lebih memuliakan kedudukannya dengan nilai-nilai kebaikan. Dan dahsyatnya, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Kata Allah, katakan dengan lembut, dakwahi dengan santun, dengan baik. Boleh jadi dengan kesantunan itu terbersit di jiwanya, sadar dan mulai merasa takut dengan Allah sehingga dia merubah pola hidupnya, kebijakannya, dan turunan-turunan yang lainnya. Dalam konteks itu pun diutus 2 nabi, 2 rasul. Cuma sayang Fir'aun tidak mengambil kesempatan itu. Jadi bukan nggak dapat hidayah, diberikan cuma nggak diambil. Saat nyawa di kerongkongan, barulah kemudian dia memutuskan untuk kembali, dan terlambat itu. Ya, ini kata rahim bila dilekatkan pada Allah Subhanahu wa taala, nanti ada kaitannya. Bila kita turunkan dalam konteks hubungan kita secara kemanusiaan, dan ini yang coba kita biasakan secara fitrah di lisan kita. Ada momentum kita berkumpul, kita katakan silaturahim, kan? Ba'da Idul Fitri kita katakan silaturahim. Walaupun temanya bisa berbeda, halal bihalalkah, ya, pertemuan kebangsaankah, tapi selalu fitrah ini muncul. Maka ketika kita turunkan ini dalam konteks kehidupan makhluk, dalam konteks kemanusiaan, maka kita akan mendapatkan sebuah makna yang sangat spesial yang diberikan, diisyaratkan oleh Al-Quran. Bagaimana membangun satu hubungan yang erat, yang tak terpisahkan, tidak dibatasi oleh ruang, waktu, bahkan dimensi, yang dengan itu tetap memberikan perhatian yang tulus, tetap memberikan kasih sayang yang begitu dalam, tanpa pamrih. Bukan karena jabatan saya perhatikan yang lain, bukan karena kekuasaan, karena harta saya memperhatikan, saya menyayangi, bukan. Karena memang tuntutan itu yang memberikan secara fitrah saya menyayangi, saya memberikan perhatian. Itulah rahim. Dan dalam konteks ini, dalam konteks kehidupan kemanusiaan, terkadang memunculkan dalam konteks memberikan kasih sayang ini rasa pengorbanan yang dalam, atau bahkan juga keadaan yang membuat kita seakan merasakan penderitaan walaupun ujungnya kebahagiaan. Contoh, bukankah saat seorang ibu itu mengandung merasakan satu penderitaan dalam tanda petik, ya, miring kanan sulit, miring kiri sulit, ya kan, terlentang juga, apalagi dijaga-jaga betul, dan pengorbanannya luar biasa, waktu, tenaga, pikiran. Untuk apa? Untuk memberikan perhatian yang tulus, kasih yang sangat dalam kepada satu sosok yang dikandung di dalam rahimnya. Itulah sebabnya kenapa ditempatkan namanya tempatnya rahim. Ya. Seorang ibu punya rahim. Ya. Ar-rahim untuk seorang ibu. Kenapa tempatnya disebut dengan rahim? Karena di tempat itulah diberikan perhatian yang tulus, kasih sayang teramat dalam, walaupun bagi yang mendapatkan itu dan memberikan perhatiannya terkadang merasakan dalam tanda petik satu penderitaan, pengorbanan dalam keadaan, walaupun setelah itu dirasakanlah kegembiraan yang sangat luar biasa. Karena itulah seorang ibu yang merasakan perih dalam kandungan itu, ya, ketika saat mengandung, hilang semuanya itu seakan-akan lenyap ketika dia sudah mulai melihat bayi yang dilahirkannya. Itulah rahim. Ya, ada
Pakar hikmah mengatakan kenapa seorang bayi ketika lahir menangis, terlepas dari aspek yang lain. Ini pakar hikmah ya, yang tinjauannya pun ilmu hikmah. Jangan nanti satu ilmu dinilai dengan ilmu lainnya sehingga tidak ada sinkronisasi. Pakar hikmah mengatakan kenapa seorang bayi terlahir kemudian menangis, karena diantaranya dia merasa khawatir tidak mendapatkan lagi rasa kasih yang dia dapatkan saat berada dalam rahim ibundanya. Itu sebabnya ketika dia terlahir, Allah berikan fitrah pada lingkungan sekelilingnya yang menyambut dengan tersenyum, dengan bahagia, dengan sopan, dengan baik dalam semua konteks kehidupan. Makanya dalam konteks perjanjian level dunia pun, dalam konteks militer peperangan pun tidak boleh kemudian menyakiti bayi-bayi, anak kecil dan sebagainya. Karena itu ada sesuatu yang salah terjadi pada saat ini ketika di sebagian tempat ada bayi yang dieksekusi, bayi yang dibom, bayi yang dibunuh dan sebagainya. Dan kita tidak tergerak, berarti ada yang salah dalam fitrah kehidupan kita. Dimanapun, dalam setiap keadaan apapun, cukup menjadi manusia. Cukup menjadi manusia dengan sifat yang Allah tanamkan pada diri kita. Nah, kembali ke sini. Jadi kalau kita ingin bahas konteks ini, silaturahim, kemudian kita rajutkan dalam tema perbincangan kita saat ini, seakan ingin memberikan kesan bahwa pertemuan kita harus melahirkan rasa kasih yang dalam, perhatian yang tulus. Ini saya lihat, Masya Allah, ini YPT-nya ada, paguyubannya ada, sivitas akademikanya ada, bahkan turunan-turunan dari yayasannya juga berkumpul. Nah, kita berevaluasi. Apakah sampai 61 tahun itu, ya, Universitas Pasundan itu hadir sampai dengan saat ini 61 tahun. Apakah konsepsi yang kita